Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tutorial web kembali berjumpa. Tentu saja masih di channelnya tutorial web. Channel cara membuat, mengelola, dan menghasilkan uang dari website. Nah, untuk teman-teman yang kebetulan saat ini baru mampir ya dan belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu ya dengan klik subscribe di sini, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya juga agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Karena insya Allah di channel ini kita akan bahas berbagai macam sistem kerja dari website berdasarkan pengalaman kami ya yang sudah menekuni dan mempelajari berbagai macam sistem kerja shortcut yang ada di pasaran untuk bisa di-online-kan dan juga digunakan untuk berbisnis. Nah, pada video kali ini kita akan bahas salah satu jenis bisnis berbasis website, yaitu SaaS ya. Dan kita akan bahas atau kita akan ulas ya sistem kerja dari toko online multi tenancy. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu apa itu multi tenancy, adalah sistem toko online di mana sebagai pengelola ya nanti teman-teman pemiliknya menyediakan tempat untuk rekan-rekan kita membuat toko online sendiri. Seperti itu. Baik itu menggunakan subdomain atau juga menggunakan domain sendiri. Nah, ketika menggunakan subdomain, misalkan nama domain teman-teman adalah toko.com. Nah, ketika menggunakan subdomain, maka mereka akan mempunyai toko dengan nama toko seller.toko.com ya, seperti itu. Atau juga mereka bisa menggunakan nama domain sendiri seperti itu. Nah, jika teman-teman menggunakan sistem bisnis ini ada beberapa keuntungan ya tentunya, di mana setiap keuntungan itu bisa teman-teman atur sendiri. Yang pertama tentu saja dari sistemnya itu sendiri, dan yang keduanya dari penjualan domain. Nah, sebaiknya teman-teman juga menjadi reseller domain juga ya, seperti halnya yang kami lakukan di sini. Baik teman-teman, kita kenal ya, ini salah satu jenis website nah ini ya. Nah, jenis websitenya ini ya. Jadi website ini bisa digunakan untuk siapapun yang bergabung mempunyai toko online sendiri. Berbeda dengan sistem marketplace ya. Kalau marketplace itu kan pembayarannya ditampung. Ya, kalau marketplace itu terdiri dari beberapa penjual. Nah, kalau ini multi tenancy itu terdiri dari beberapa toko ya yang dimiliki oleh masing-masing seller seperti itu. Jadi seller mempunyai toko sendiri dengan domain sendiri, dikelola sendiri. Sementara keuntungan yang didapat oleh si pengelola atau kita sebagai pemiliknya dari keanggotaan atau subscription seperti itu, dan juga nanti dari pembelian domain. Baik teman-teman, untuk sistem kerjanya sendiri ya kita lihat aja. Ini adalah salah satu toko ya, toko yang dibuat ya oleh sistem. Jadi sistem ini membuat secara otomatis toko mereka seperti itu ya, mungkin kayak Ghost Store atau apa ya, banyak lah ada ya. Nah, jadi di sini mereka bisa menjual produk-produk digital atau juga produk-produk fisik ya, tergantung dari toko mereka. Intinya mereka bisa membuat toko online sendiri. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu, ini sistemnya sistem SaaS ya, atau SaaS itu software service ya. Jadi semacam layanan berbasis cloud ya. Jadi teman-teman itu menyediakan tempat. Jadi ya sangat mudah sih sistem kerjanya, sangat mudah. Jadi teman-teman punya peluang untuk membangun jenis website ini. Nah, untuk mengetahuinya kita lihat aja ya, apa namanya,
masuk ke adminnya gitu ya. Nah ini adminnya ya teman-teman. Jadi sistem kerjanya seperti ini. Ini berbeda, sekali lagi berbeda, bukan multi vendor, ini multi tenant, multi tenancy. Jadi sistemnya itu kalau multi vendor terdiri dari beberapa penjual. Nah kalau ini terdiri dari beberapa toko. Sistem yang digunakan adalah SaaS atau software as a service. Jadi kita menampung layanan-layanan, dan di sini layanannya adalah toko online. Kita lihat ya supaya lebih paham. Ya teman-teman lihat ini ya untuk sumber keuntungannya. Ini mulai dari dashboard dulu ya. Ini ada subscriber ya, ada domain, dan juga ada total pendapatan di sini ya, dikontrol, dan juga ada yang sudah expire atau yang sudah tidak aktif lagi ya. Nah, di sini juga bisa kontrol order ya. Kontrol order di sini ada ya. Terus di sini ada plan. Nah, di sini kita bisa buat plan untuk subscription-nya. Di sini misalkan sistemnya tahunan atau juga bisa ya bulanan, weekly ya, mingguan, dan ini plan deskripsinya, ini harganya, dan produk limitnya berapa, storage limitnya berapa MB ya, customer limit, kategori limit. Nah ini bisa dibatasi sesuai dengan plan yang teman-teman siapkan. Seperti itu sistem kerjanya ya. Baik, di sini ada pre, ini contoh ya, ini ada pre trial atau istilahnya ya percobaan lah, dan mereka price-nya gratis tentu saja karena free ya, durasinya 7 hari misalkan. Ini untuk menarik saja, untuk coba-coba mereka. Terus usernya dibatasi ya, hanya usernya berapa, ini 22, ini contoh, fiturnya tidak ada ya. Terus trial yes ya, masa aktifnya 1 tahun. Nah ini starter bisnis, price $250 misalkan, durasinya bulanan ya, dan seterusnya. Jadi di sini bisa diedit atau juga kita bisa membuat produk baru ya, atau plan baru. Nah di sini ada report ya, report ini ya laporan lah gitu kan. Report ada semacam rekapan gitu kan, lihat di sini. Di sini kita bisa lihat customer ya. Kita juga bisa buat create customer, all customer, dan juga ada suspend. Di sini domain. Nah, jadi inilah yang dimaksud dengan tadi. Jadi kita bisa buat domain baru untuk tokonya atau domain yang sudah tersedia. Dan juga ada yang nanti ada custom domain request. Misalkan ada mereka yang ingin custom domain. Mereka sudah memiliki domain dan ingin diarahkan ke toko yang sudah dibuatnya. Seperti itu teman-teman. Baik, kita domain dulu ya, lihat ya, create domain seperti ini. Nah, jadi untuk membuatnya tinggal bikin di sini ya, misalkan example.com di sini. Nah, ini untuk ke protokolnya kita bisa menggunakan HTTPS atau HTTP ya, dan customer emailnya apa, ini statusnya aktif atau tidak, seperti itu. Dan juga ada all domain, ini domain yang sudah dibuat ini ya, misalkan ini kan. Nah, ini ada istilahnya, ada contoh ini food ya, ini dibuka. Nah ini yang sistemnya apa, yang sistemnya subdomain. Nah seperti itu. Jadi intinya kita bisa membuat sistem dengan toko online ini untuk membangun toko online, untuk menyediakan tempat untuk mereka yang ingin membuat toko online sendiri. Jadi mereka tidak perlu punya keahlian khusus karena sudah disediakan oleh sistemnya. Nah seperti ini. Nah untuk paymentnya teman-teman, ini ya di sini disediakan ya, misalkan payment kan kita bisa dibuat di sini juga ya, sudah yang disediakan. Misalkan ada PayPal yang COD ya, di sini bisa di ini kan, nah, atau PayPal ya. Dan untuk template juga bisa di ini, atau kita kalau misalkan punya ya tinggal upload. Nah ini template yang akan menjadi toko
pelanggan kita. Jadi template-nya kan seperti ini, ya seperti itu. Terus halaman, ya bisa membuat juga halaman baru ya. Dan ini ada language, bahasa, bisa menambah bahasa dan juga bisa memanage yang barunya lagi, ya atau memanage yang sudah ada ya. Dan ini tampilan. Nah ini dari tampilan depan. Nah ini kan yang apa yang tadi kita lihat ya di awal ya. Ini bisa dirubah dari sini, dari fitur sectionnya, terus about-nya, seperti itu ya. Nah ini counter area. Nah jadi teman-teman, dengan website ini ya kita bisa membuat multi tenant atau juga bisa membuat multi store ya. Jadi kita bisa membuat beberapa toko ya. Jadi mereka bisa membuat toko sendiri. Jadi berbeda dengan sistem marketplace. Nah untuk teman-teman yang bagaimana caranya untuk membuat ini ya, tentu saja teman-teman harus membeli source code-nya dan tentu saja harus yang berlisensi resmi ya. Dan selanjutnya teman-teman tinggal menginstal, setelah menginstal dan tinggal dipromosikan ya, seperti itu. Nah ini contoh ya, contoh apa toko yang sudah dibuat oleh member seperti itu. Baik teman-teman, semoga informasi ini bermanfaat. Ini salah satu peluang ya yang bisa kita gunakan ya untuk membuat toko SaaS atau software as a service, di mana kita bisa menyediakan layanan untuk pembuatan toko online secara otomatis, dan kita akan mendapatkan keuntungan dari subscription dan juga dari menyediakan domain. Misalkan kalau misalkan teman-teman ingin sekalian untuk mendapatkan domain, dan di sini teman-teman harus belajar juga cara settingnya seperti itu. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman dan bisa dijadikan sebagai ide bisnis ya. Sampai jumpa di lain video. Mohon maaf atas segala kesalahan. Jika teman-teman tertarik mengelola ini, insya Allah kita bisa bantu untuk membuatkannya, menginstalkannya dengan paket siap pakai. Untuk paket siap pakai ada di deskripsi ya caranya. Sampai jumpa di lain video. Semoga ini bermanfaat dan jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.